Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erufandino Rashid, kelas 11 MIPA 8, absen 7. Saya akan menjelaskan peran umat Islam pada masa pra-kemerdekaan. Di sini ada topik bahasan. Yang pertama yaitu biografi, yang kedua pemikiran, yang ketiga kontribusi, yang keempat karya ilmiah. Ini saya akan membahas tentang Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Dan yang pertama itu tentang biografinya. Beliau lahir di desa Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur pada Jumat Legi 5 Rabiul Awal 1333 atau 1 Juni 1914 Masehi. Beliau lahir dari pasangan cendekiawan agama Islam, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Nyai Nafiqah. Ayahnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan ulama kenamaan Indonesia, inisiator pesantren Tebu Ireng, sekaligus tokoh pendiri NU, yaitu Nahdlatul Ulama, bersama Wahab Hasbullah. Sementara itu ibunya adalah putri dari Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Suwulan Madiun. Kelak Kiai Haji Wahid Hasyim menikah dengan perempuan bernama Sholihah binti Bisri Syamsuri. Pasangan ini dikarunia anak bernama Abdurrahman Wahid alias Gusdur. Mengutip dari jurnal ilmu Keislaman Ulumuddin volume 9 nomor 1 2019 yang ditulis Umi Musarofah sebelum dinamai Abdul Wahid Hasyim. Sesuai nama datuknya, beliau memiliki nama Muhammad Asy'ari yang diambil dari nama kakeknya. Secara lengkap perkawinan orang tua Wahid Hasyim dikarunia 10 anak, 4 perempuan dan 6 laki-laki. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim merupakan anak kelima sekaligus laki pertama di antara saudara-saudaranya. Lahir sebagai anak kiai terbesar membuat Abdul Wahid Hasyim tumbuh dengan baik di lingkungan dengan kultur Islam yang kuat. Dia bisa mempelajari berbagai ilmu pengetahuan baik agama maupun umum. Pengembalaan mencari ilmu, awalnya dia belajar di Pondok Siwalan Panji Sidoarjo. Setelah itu dia pindah ke pesantren Lirboyo Kediri, milik dari Kiai Haji Abdul Karim, teman sekaligus murid ayahnya. Selanjutnya yaitu pemikiran Kiai Haji Abdul Wahid Salim. Menurut beliau, konsep ketuhanan yang Maha Esa merupakan konsep tauhid dalam Islam, sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam dapat menjalankan Pancasila sama dengan mempraktikkan syariat Islam dalam konsep hidup berbangsa atas nama suku dan bangsa. Selain mampu menjabarkan Pancasila secara teologis dan filosofis terhadap rumusan awal yang diajukan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim juga menegaskan sikap inklusivitas. Pancasila merupakan representasi dari seluruh bangsa Indonesia yang menjadi sebuah dasar negara. Terus
kontribusi. Pada tahun 1945, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim mulai aktif dalam dunia politik dan mulai karir sebagai ketua 2 Majelis Syura Dewan Partai Masyumi yang diketahui sang ayah telah NU berubah haluan menjadi partai politik. Wahid Hasyim ditunjuk sebagai ketua Biro Politik NU pada tahun 1950. Ia juga mempelajari berdirinya mempelopori berdirinya Badan Propaganda Islam atau BPI yang anggotanya dikader untuk mahir berpidato di depan umum. Karir Wahid Hasyim di pentas politik nasional terus meningkat pada usianya yang masih muda. Beberapa jabatan pernah ia sandang, diantaranya ketika Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan tergabung dalam keanggotaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Wahid Hasyim merupakan satu dari 9 orang yang menandatangani Piagam Jakarta. Ia juga turut andil dalam perumusan Pancasila dalam merumuskan poin pertama Wahid Hasyim dan Teuku Muh Hasan. Kemudian ditetapkan bunyi poin pertama dalam Piagam Jakarta, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu karya ilmiah. Karya ilmiah beliau mungkin mendirikan Badan Propaganda Islam atau BPI dan mungkin berperan mendirikan NU yang didirikan oleh ayahnya sendiri, yaitu Nahdlatul Ulama. Mungkin sekian dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.